Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diga Julan Pradana, NIM 250301021129 dari PJJ Akuntansi Strata 1. Kemudian izinkan kami menjelaskan terkait eh, tugas tengah semester untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Sekali lagi, sama mohon maaf, sebelumnya saya dari kelas AK 404. Baik, yang pertama adalah soalnya sebagai berikut. Berikut ini adalah beberapa transaksi pada Panasonic. Panasonic pada tanggal 2 April 2010 membeli barang dagang dari Tuan Haryo seharga 50 juta, mendapatkan diskon tunai dengan syarat 2/10 N per 30, fakturnya dibayar 2 April. Nah, terus tanggal 1 Juni 2010 perusahaan membeli mobil seharga 40 juta dan membayar 4 juta dari tunai dan menandatangani wesel 1 tahun dengan bunga 12% atas sisa dari harga beli. Tanggal 1 Juli perusahaan meminjam 86 juta dari BRI dengan menandatangani wesel tanpa bunga 92 juta yang akan jatuh tempo 1 Juli 2011. Terus 1 Oktober mengumumkan dividen 300 juta dibayar 10 November atas pemegang saham pada tanggal 31 Oktober 2010 diminta untuk membuat jurnal akuntansi transaksi di atas. Terus pada akhir tahun buat jurnal penyesuaian. Baik, izin menjawab. Pertama terkait transaksi yang pertama. Syaratnya kan 2/10 N per 30. Maksudnya diskon 2% dibayar dalam 10 hari. Jika pembayarannya tidak kemudian batas waktu pembayarannya 30 hari. Nah, di sini dikarenakan dia membayar 26 April dan transaksi terjadi pada 2 April sehingga tidak mendapatkan diskon. Adapun jurnal pada saat transaksi pertama adalah persediaan barang dagang. Debit ini barang persediaan barang termasuk kategori aset ya. Jadi dia didebitkan, kemudian utang dagang karena terdapat utang dagang. Kalau utang dagang termasuk liabilitas, dia dikredit untuk menambah ke akun. Kemudian pada Jurnal 26 April utang dagang dibayar, jadi debit, utang dagangnya hilang dan kasnya dikeluarkan 50 juta. Kemudian untuk pembelian mobil 1 Juni harga mobil 40 juta, dibayar 4 juta, sisanya 36 juta. Nah, pada saat transaksi pada tanggal 1 Juni, perusahaan memperoleh aset berupa kendaraan seharga 40 juta. Kemudian perusahaan mengeluarkan uang 4 juta sehingga kasnya kredit dan wesel bayarnya 36 juta. Ini utang dagang masih ada 36 juta yang tercatat pada tanggal 1 Juni. Kemudian untuk yang pinjaman, kas diterima 86, jatuh tempo 92. Kemudian ada selisih dikarenakan nilai jatuh temponya lebih tinggi sehingga nilainya bunga. Nah, jurnal pada 1 Juli 2010, kas kedapatan masuk 86 juta, kemudian diskonto wesel bayar 6 juta, ini sisa yang belum dibayar. Terus wesel bayarnya 92 juta karena diskonto merupakan kontrak kewajiban dan amortasi menjadi beban bunga. Kemudian pengumuman dividen 1 Oktober, dividen 30 juta. Nah, ketika pengumuman dividen laba ditahan masuk ke kas laba ditahan 30 juta. Kemudian utang dividennya bertambah 30 juta. Ini laba ditahan dikeluarkan masuk ke utang dividen. Saat membayar dividen 10 November, untuk akun utang dividennya dikeluarkan. Nah, terus juga kasnya juga keluar seperti itu. Untuk membayarkan utang dividen, kasnya keluar. Nah, tabun untuk jurnal penyelesaiannya karena di sini wesel berbunga 12% untuk pembelian mobil dari bulan Juni sampai Desember 7 bulan sehingga perhitungan bunganya 36 juta dikali 12% dikali 7/12 untuk menghitung bunga pada saat akhir tahun hingga didapat 2.520.000 rupiah. Sehingga jurnal penyesuaiannya seperti ini. Ada masuk utang 2.500.000 dan beban bunga dikeluarkan 2.500.000. Kemudian untuk wesel tanpa bunga dari BRI nilai jatuh tempo 92 juta, kas terima 86 juta, total bunga 6 juta. Jangka waktu 1 tahun dari Juli ke Desember 6 bulan.
Bunga yang harus diakui 6 juta dikali 6 per 12 3 juta dikarenakan ditambah bunga sehingga tidak ada bunga ya. Cuman di sini ada beban terkait pembayaran aja. Jadi di sini 3 juta untuk kredit, diskon wajib bayar dan beban bunganya 3 juta. Dengan ringkasan jurnalnya seperti ini, untuk beban bunga nambah 2.500.000, utang bunganya juga nambah, beban bunganya nambah 3 juta, diskon wajib bayar juga nambah 3 juta. Sehingga untuk total beban bunganya sampai dengan akhir tahun harus dilaporkan adalah 5.520.000 hasil tambahan ini sama ini. Oh, mohon maaf sebelumnya ini adalah harus bunga yang harus diakuin. Karena di sini kan pembayarannya sampai jatuh tempo ya. Kemungkinan perusahaan membayar saat jatuh tempo sehingga tidak sepanjang tahun harus diakuin, sepanjang bulan atau sampai dibuat tanggal 31 Desember harus diakuin bunga-bunganya. Kemudian yang pertama, kemudian yang selanjutnya itu terkait PT Bondowoso mengeluarkan obligasi 10% 20 tahun pada tanggal 1 Januari 2015 pada 11 eh 119,792 dengan yield 8%. Bunga dibayar setiap 1 semester, 1 Juli dan 1 Januari. Jurnal pada saat pembelian obligasi, pembayaran bunga dan amortisasi 1 Juli 2025 dan pencatatan bunga akrual pada 31 Desember. Ini PT Bondowoso, data yang diperlukan ada nominal obligasi 800.000, kupon 10% yang waktu 20 tahun, harga terbit 119,792% dari 800 dikali 800 hingga harga terbitnya 958.336 US dollar. Premi obligasinya dikarenakan ini harga terbit lebih dibanding nilai nominal obligasi sehingga perlu diterbitkan premi obligasi dan yield 8% per tahun dan di sini perusahaan menawarkan kupon 10%. Sehingga dari K sendiri untuk pembayarannya 800.000 US dollar dikali 10% dikali 6 per 12 ini untuk 1 semester sehingga 40.000 terus beban bunganya dari nilai terbit ini dikali 8% yieldnya dikali 6 per 12 sama dengan 38.000 sekian amortisasi. Dan 40.000 dikurang 38.333 sama dengan 1.666 US dollar. Sehingga untuk jumlah penerbitan obligasi, kas masuk 958.336 US dollar, utang bertambah 800.000 US dollar, dan premi obligasi 158.336 US dollar untuk mengimbangi kas yang masuk. Kemudian untuk pembayaran bunga dan amortisasi seperti ini, debit 3 beban bunga dari 38.334,44, beban bunganya pemain obligasinya 1.666 dan kreditnya atau keluar kas 40.000. Ini nilai tercatat amortisasi pertama 956.669,44 US dollar. Terus untuk jurnal akrualnya, beban bunga semester keduanya sama nih nilai akhir dikali 8%, 6 per 12 lagi, sama dengan 38.296,78 US dollar. Amortisasi preminya yang disediakan adalah kas, dikurangi dengan beban bunganya, jadi amortisasinya. Kemudian kemudian di beban akun, beban bunga dikeluarkan 38.000, premi, mohon maaf, beban bunga debit 38.266,78, premi obligasi 1.733,22 US dollar, kemudian premi obligasi kredit 40.000 rupiah. Baik, untuk yang kedua, PT Poniman sama nominal 800.000, cuman bedanya di nilai kupon 12%, yield pasar 10%, harga jualnya udah tertera jelas, 860.651, jatuh tempo 5 tahun, bunga dibayar setiap 31 Desember. Terus, premi obligasi
Karena premi obligasi seperti yang di atas kan terbit di saat nilai yang diterima lebih besar dibanding dengan nominal, sehingga didapatkan 60.650.651 US dollar. Terus bunga kas tahunannya dari 800.000 US dollar dikali 12%. Ini untuk membayar kupon, untuk membayar nilai membayar ke investor ya, karena sudah membeli obligasi yang dibebankan ke akun sebesar 96.000 US dollar. Terus jurnal penerbitan atas penjualan obligasinya seperti ini. Jadi mendapat tambahan dana sebesar 860.651,79 US dollar. Terus dikarenakan dia menerbitkan obligasi, jadi terdapat utang obligasi 80.000 US dollar. Terus juga dia terdapat untuk membayar premi obligasi ya ke investor 60.691 US dollar. Terus di sini juga pada soal disuruh untuk membuat schedule dari nilai yang tercatat awal dari 860.651 US dollar. Kita di sini harus menghitung dulu beban bunganya pada tahun 2015. Di sini kan beban bunganya 10%, yield tahunan, jadi 86.065 US dollar. Terus amortisasi ini untuk menghitung dari beban bunga dikurangi dengan sorry, eh, kas yang sudah disediakan oleh perusahaan dikurangi dengan beban bunganya, sehingga terdapat pengurangan bunga amortisasi premi sekitar 9.934 US dollar, sehingga nilai yang tercatat pada akhirnya adalah nilai utang awal ini dikurangi dengan 9.934,82 US dollar, sehingga 850.716,97 US dollar. Jadi di sini maksudnya perusahaan harus menyediakan membayar tunai sejumlah 96.000, namun biaya bunga sebenarnya adalah 86.000 ya. Sehingga selisihnya nih pengurang premi, amortisasi premi, pengurang preminya. Jadi seperti ini untuk akun beban bunganya kita keluarkan 86.000, premi obligasinya juga kita keluarkan 9.000, diiringi dengan kas yang juga keluar 96.000. Kemudian di sini kenapa tiba-tiba 2017? Sebetulnya ada perhitungan schedule seperti ini, di mana pada tahun 2017 nilai awalnya jadi 839.788,67 dikali yield tahunan 10%, sehingga terbitlah beban bunganya 83.978,87 US dollar. Amortisasi premi ini untuk tadi seperti yang disampaikan, untuk pengurang preminya dikarenakan premi yang dibayarkan hanya 83.000, sementara kas sudah menyediakan 96.000, sehingga nilai tercatat akhirnya seperti ini, 839.000 dikurang 12.000 sekian, sehingga sisa dari obligasinya ya, nilai premi obligasinya 827.000 sekian. Jadi akunnya untuk beban bunganya berkurang 83.000, terus beban premi obligasinya juga berkurang 12.000, dan kas juga berkurang 96.000. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mohon maaf, soal yang ketiga itu berkaitan dengan hutang obligasi juga, tapi ini intinya dia punya uang, punya membeli pabrik 2 miliar, terus sudah bisa dibayar 500 juta.
Nah, sementara membutuhkan obligasi 1,5 M. Nilai obligasinya di sini sama dengan nilai obligasinya dan yang dibutuhkan oleh obligasinya. Terus bunga kuponnya 10,5%, yield pasar 10%, yang waktu 10 tahun. Jadi bunga dibayar setiap 1 Januari. Kemudian bunga dibayar setiap 1 Januari dan biaya penerbitan obligasi ada 50 juta. Di sini PV, aduh ini tipe lagi, PV 10% sama dengan 0,38554 dan PVOA 10% 6,144,16457. Baik, untuk yang pertama adalah menghitung obligasi. Jadi dikarenakan di sini kita tidak tahu eh, nilainya berapa yang diterima oleh perusahaan. Ini ada konsep yang saya cari. Jadi kalau jika kupon itu lebih dari yield, kupon lebih dari yield pasar, maka obligasi dijual premi. Kemudian jika kupon lebih dari pasar, jadinya obligasi dijual diskonto. Nah, jika sama dijual pada nominal. Nah, dikarenakan pada soal ini kuponnya lebih dari yield, maka obligasinya menggunakan premi. Nah, di sini kita harus mencari nilai pokok sekarang. Nah, nilai pokoknya tuh ke present value dari 1,5 M. Di sini kan selama 10 tahun terhitungnya dapat nilai 0,38554. Jadi sehingga dari 1,5 M 578.310 578.310.000. Kemudian present bunga tahunannya 1,5 M dikali ini yang dijanjikan 10,5%, 175.500 175.500.000. Sementara present value bunganya seperti menggunakan hitungan yang ini sama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun nilainya segini. Kemudian harga terbit obligasinya diperoleh nilai dari present value pokok ditambah present value bunga, sehingga didapatlah nilai 1.546.079.775 rupiah. Karena ini seperti yang tadi saya sampaikan, karena harga terbit lebih tinggi dari nominal, maka terjadi premi obligasi, preminya 46 juta. Jadi sehingga jurnal penerbitannya seperti ini, Akas menerima 101,5 miliar, 1.546.000.779.775 rupiah. Terus di sini ada utang obligasinya 1,5 M dan premi obligasi 46.779.375 rupiah. Kemudian untuk jurnal biaya penerbitan obligasi, nah ini dengan biaya catatan ditangguhkan ya, yang saya cari di berbagai sumber. Kas biaya penerbitan obligasi 50 juta, kemudian pada kas dia mengeluarkan 50 juta untuk melakukan penerbitan biaya obligasi seperti itu. Di sini schedule amortisasi bunga efektif. Jadi kalau metode bunga efektif tuh beban bunganya dihitung dari nilai tercatat dikali yield pasar, bukan dari kupon. Sedangkan kas yang dibayar tuh dari nilai nominal dikali kupon. Karena obligasi dijual menghasilkan premi sehingga kas bunga lebih besar dari beban bunga. Selebihnya disebut amortisasi. Nah, di sini kita harus cari beban bunganya dari nilai nilai obligasi, nilai yang diperoleh dari obligasi 1,5 M sekian dikali 10% jadi 154.607.978 rupiah.
Kemudian ini beban bunganya, perusahaan harus membayar bunga 10,5%, 157.505 rupiah. Nah, ini pengurangan amortisasi preminya 2.890.020 rupiah. Jadi nilai yang tercatat pada akhirnya nilai awal dikurangi dengan amortisasi sehingga nilai nilai apa ya, ini tadi saya lupa lagi. Nilai obligasinya ya, nilai terbit obligasinya berkurang jadi sisa segini. Begitupun di tahun 2010 sama melakukan hal yang sama. Kita melakukan pengurang dari nilai akhir tahun 2019 jadi saldo awal tahun didapatkan sekian, terus nilainya harus dibayarkan 10,5%-nya 157.500.000 rupiah dikurangi dengan beban bunganya sehingga terdapat amortisasi premi sekitar sekian. Gitu nilai seterusnya sampai akhirnya dapat metode bunga efektifnya seperti ini. Dikarenakan ini 1 Januari dikarenakan di sini kan bunga dibayar setiap tahunan setiap 1 Januari, jadi baru terhitung pelaksanaannya pada tahun eh, 2011 seperti ini ya. Jadi karena pembayarannya di 1 Januari, padahal itu beban tahun lalu, jadi kita nggak hitung, semua dibebankan ke sini sampai seterusnya. Itu yang saya pahami, mohon koreksinya Ibu. Terus ini untuk jurnalnya per tahun seperti ini, utang obligasinya 154 juta, nilainya dari yang sini, yang karena nilai beban bunganya, terus kas yang dibayar 157, dikarenakan sudah keluar segini dan ini, jadi terdapat premi obligasi ya untuk mengurangi nilai obligasinya sekitar segini, 2.892 dapat perhitungannya dari sini. Mungkin itu yang dapat dilakukan sampai 1 Januari, oh ini maaf tipu, ini 21 Januari 2024. Kemudian untuk yang soal keempat, eh 3 Maret 2009, HM Sampurna menerbitkan 5.000 saham preferen, 8% kumulatif dan non partisipan. Pada nilai pari 10.000 dan 50.000 lembar saham, biasa pada nilai pari 500 rupiah. Kemudian 12 Maret lagi menerbitkan saham lagi 20.000 lembar dengan nilai 16.600 per saham. 1 April menerbitkan kepada Ultra Jaya 4.000 lembar saham preferen untuk ditukar dengan Aktiva mesin dengan nilai pasar wajar 5 juta, gedung pabrik dengan nilai pasar wajar 11 juta, dan tanah dengan taksiran 27 juta. Bulan 30 September membeli 1.800 lembar saham biasa dengan harga 1.900 per saham. 11 Oktober menjual 1.800 saham treasury seharga 1.400 per saham. 30 Desember mengumumkan dividen tunai 25 rupiah per lembar saham biasa dan mengumumkan dividen saham preferen. Kemudian buat jurnal untuk transaksi di atas. Jadi di sini kan ada nilai pari ya. Nilai pari itu artinya harga jual sebenarnya harga nominal sehingga tidak ada diskon atau premi. Nah, sehingga atas perhitungan tersebut dari saham preferennya 5.000 lembar dikali 10.000 dapat 50 juta, saham biasa 50.000 kali 500 25 juta, total kas masuk 75 juta. Karena harga jual sama persis dengan nilai pari, tidak ada akun agio saham yang muncul. Debit kas sebesar total yang diterima, kredit masing-masing ke akun saham preferen dan saham biasa sesuai jenis dan jumlahnya seperti ini. Kemudian saham biasanya dijual.
dari yang 5.000 lembar tadi, dijual saham biasa ya. Di sini dibeli dengan harga 1.600, terus nilai parinya 500, nilai awal penerbitannya tadi. Sehingga ada selisih termasuk agio atau premi saham sebesar 1.100 rupiah. Sehingga pada kas dengan adanya transaksi pembelian saham ini sejumlah 20.000 lembar saham biasa, sehingga kas yang masuk 32.1.600 dikali 20.000, terus saham biasanya asli nilai parinya ya kan 500 dikali 20.000 dapatnya 10 juta. Nah, atas selisihnya nih agionya saham senilai 22 juta. Sehingga pada akunnya masuk kas 32 juta pada akun debit. Terus pada bagian saham biasa dikurangi 10 juta nilai pari, sementara ini agio atas selisih dari harga beli ini harga jual dikurangi dengan nilai pari masuk di agio saham biasa 22 juta. Kemudian untuk yang kedua adalah penukaran saham dari eh, menerbitkan. Jadi di sini menerbitkan 4.000 lembar saham untuk ditukar dengan aktiva. Nah, ini adalah transaksi tidak ada kas berpindah, melainkan saham yang ditukar dengan aset tetap ya. Prinsipnya aset dicatat sebesar nilai pasar wajar, bukan nilai buku. Nah, tersebut jadi nilai wajar aktivanya kita lihat 5 juta, 11 dan 27 juta, 43 juta. Nilai baris saham sejumlah 4.000 itu adalah saham biasa tadi, sorry ini saham, oh, menjual saham preferen ya. Ya, saham preferen itu 10.000, nilainya 40 juta. Jadi agionya saham preferen 3 juta. Nah, atas transaksi tersebut, sorry, mohon maaf. Sebelumnya, karena nilai aset lebih besar dari nilai pari saham, selisih dicatat ke agio saham preferen yang ini. 3 akun di debit, 2 akun ekuitas di kredit. Jadi akunnya ini debit karena ada barang masuk berupa mesin, gedung pabrik, dan tanah debit. Sementara eh selebihnya di kredit kan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini membeli lagi saham 1.800 lembar saham biasa dengan harga 1.900 per saham. Ini pembelian kembali ya. Jadi istilahnya di sini ketika perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri, saham itu disebut saham treasury, bukan aset, melainkan kontrak equity, pengurang ekuitas. Metode yang digunakan adalah metode harga perolehan. Harga saham treasury dicatat sebesar harga beli 1.900, bukan nilai parinya yaitu 500. Ini karena saham biasa ya. Kemudian eh, karena nilainya 1.800 lembar, jadi nilai saham treasury-nya adalah 3.420.000 US dollar. Nah, seperti nilai pari. Jadi harga saham treasury-nya segini, masuk 3.400
mohon maaf, debit saham treasury ini untuk mengurangi ekuitas ya. Ekuitas dikurangi. Segini, kemudian kas juga berkurang 3.420.000. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya pada 11 Oktober menjual 1.800 saham treasury seharga 1.400 per saham. Nah, di sini karena menjualnya di bawah harga perolehan, ada selisih rugi sebesar 500 rupiah per lembar. Selisih ruginya segini, nilainya harga perolehannya yang ini, kemudian dijual lagi segini, selisih ruginya segini. Nah, karena ini transaksi treasury bersama, tidak ada saldo agio treasury sama sekali, sehingga seluruh 900.000 ini langsung mengurangi saldo laba. Kemudian kas di debit 2.520.000. Kemudian saldo laba juga di debit 900.000 dan saham treasury di kredit 3.420.000 rupiah. Sehingga nilainya seperti ini. Kemudian itu pengumuman dividen pada 31 Desember dengan nilai dividen tunai Rp25 per lembar saham biasa. Jadi kita di sini perlu menghitung jumlah saham yang sudah beredar. Jadi pada 3 Maret sudah terbit 50.000, 12 Maret tambah lagi 20.000, sehingga total 70.000. Terus di sini juga saham terdapat treasury yang tadi 1.800 lembar ini masuk kemudian keluar lagi sehingga 0. Jadi netnya yang saham yang beredar adalah 70.000 lembar saham. Tadi dia menambah 1.200 kemudian dikurang lagi 1.000 dikurang 1.800 terus ditambah. Jadi dia membeli dan menjual. Nah, kemudian dividennya Rp25 dihitung dari 70.000 ini. Jadi nilai dividennya Rp1.750.000. Saham preferen yang beredar 9.000 rupiah. Nah, terus di sini dividen saham preferennya 9.000 dikali 8% dikali 10.000. Jadi 9.000 dikali 800 97.200. Ini totalnya jadi 7.200 ditambah 1.750. Total 8.950.000 rupiah. Dikarenakan saat pengumuman saham belum ada transaksi, jadi saldo labanya udah berkurang 8.950.000 rupiah dan ini adalah utang perusahaan ya yang harus dibayar untuk saham biasa dan saham preferen. Jadi dikreditkan jadi seperti ini. Baik, selanjutnya adalah soal kelima. Jadi Hedge Company memiliki dua saham shares capital ya. Share capital outstanding 8%, 20 euro per saham preference dan 5 euro saham biasa. Pada tanggal 31 Desember terdapat ekuitas seperti berikut. Nilai saham preferensinya 150.000
share saham, terus ini saham ordinary 2 juta, share 2 sorry, share-nya 10 juta euro. Terus ini share premium preference itu premi saham preference 200 ribu euro. Terus share premium mas 27 juta dan laba ditahan 4.500.000. Di sini instruksinya 30 ribu saham preference dijual 22 euro per saham. Kemudian 50 ribu saham biasa dijual 20 euro per saham. Terus pada 1 Juni di split sahamnya. Untuk yang ini kan 2,5 euro. Sementara di sini kan keterangannya untuk yang ordinary ya yang 5 euro. Kalau split bagi dua, kemungkinan ordinary dipecah jadi dua. Terus 30 ribu ordinary saham biasa. Di sini dia membeli kembali saham biasa dengan harga 10 euro per share. Terus menggunakan metode cost menggunakan metode cost. Kemudian dia menjual lagi saham treasury-nya ini dengan nilai 11 euro per saham. Dividend is declared and ordinary dividend 5 pence. Jadi udah disampaikan adanya dividen terkait saham preference dan saham ordinary dengan nilai 50 pence per share. Kemudian pada 31 Desember net income-nya 2.100.000 euro. Di sini instruksinya adalah persiapan untuk membuat equity of statement financial position pada tanggal 31 Desember dan menampilkan semua komputasi perhitungannya. Baik, di sini yang pertama kita untuk menghitung semuanya ya. Jadi harga penerbitan saham kan 20 euro. Nah, kemudian pada 1 Januari itu terdapat penjualan ya seharga 22 euro sehingga melebihi. Nah, kelebihannya disebut premi saham preferen. Kemudian ini untuk yang terkait dengan share capital preferen. Kemudian bagian kedua itu saham biasa. Oh, ini saya sudah langsung menyampaikan komputasinya. Sini pada 1 Februari menerbitkan 50 ribu saham biasa dengan nilai 20 euro. Sementara di sini nilainya 5 euro ya nilai wajarnya. Hingga bertambah. Ini opening balance-nya 2 juta. Nilainya 5 euro. Nilai 10 juta. Terus 50 ribu. Nilainya 50. Jadi sebelum split nilainya segini. Kemudian 1 Juni terdapat split. Jadi yang nilainya 2.050.000 lembar saham menjadi 4.100 lembar saham dan nilainya berkurang. Tapi nilai hasil akhirnya sama. Jadi pada closing statement 31 Desember masih ada 4.100.000 saham biasa dengan nilai 2,5 euro. Terus kemudian ini untuk share. Tadi share tuh premi ya. Ini premi saham, preferen dan ordinary.
Jadi pada 1 Januari dikarenakan adanya pembayaran ya preminya lebih dari nilai parinya sehingga harus menerbitkan eh, premi sahamnya. Kemudian pada tanggal 1 Februari juga sama, ada pembelian saham biasa. Di sini juga dari sahamnya nilai parinya 5 euro dijual 20 euro. Sehingga di sini untuk saham ordinarinya bertambah preminya 750 ribu euro. Kemudian pada tanggal 15 September itu ada pengembalian kembali ya. Nah, sehingga issued above cost. Di sini pembelian kembali jadi dia menjual kembali, mohon maaf, dia menjual kembali, dia dapat 11 euro dijual 10 euro, jadi dapat 1 euro per saham. Jadi dari saham biasa dia mendapatkan 10 ribu. Jadi untuk totalnya pada closing statement pada 31 Desember transaksinya seperti ini. Untuk yang premi saham. Terus ini untuk pengembalian kembali. Jadi pada tanggal 1 Juli kan ada pembelian kembali. Dia beli 30 lembar saham dengan nilai 10 euro. Jadi untuk costnya 10 euro. Nah, amountnya berkurang. Jadi mengurangi kasnya dia. Tapi dia mendapatkan saham. Terus pada tanggal 15 September ya. Nah, dia menjual kembali. Sehingga sahamnya dia lepas 10 ribu, tapi dia mendapatkan 100 ribu atas transaksi saham ini. Jadi closing balance-nya masih ada 20 ribu saham dengan harga 10 euro. Seperti ini. Kemudian laba ditahannya pada akhir tahun 31 Desember 2014 seperti ini. Kemudian pada net income pada akhir tahun disampaikan, mohon maaf, net income-nya 2.100.000 euro. Di sini kemudian membagikan dividen 180.000 saham yang beredar dikali 1,6 euro. Segini. Kemudian ini untuk ordinary-nya 5p ya, 5 atau setengah euro dikali saham yang masih dimiliki, saham yang beredar, mohon maaf, segini. Jadi nilainya 2.040.000 euro. Nah, jadi untuk ordinary shares, jadi pada akhirnya perhitungannya seperti ini. Sahamnya untuk yang ordinary saham biasanya bertambah karena mohon maaf, nilainya sahamnya bertambah tapi nilainya tetap. Kemudian share purchase 1 Juli, treasury share ratio segini, share outstanding masih tersisa segini. Ini kenapa? Karena seperti ini. Jadi dia mendapatkan kembali sahamnya, jadi dikurang 30.000, kemudian dijual lagi. Intinya saham yang beredar awalnya segini, kemudian dikurangi yang karena udah beli, jadi saham beredarnya berkurang, kemudian dijual lagi jadi saham beredarnya bertambah. Jadi financial statementnya seperti ini. Untuk share capitalnya saham yang beredar ya, untuk yang saham preferen. Share capital preferen, preferensinya segini 3.600.000 euro. Terus yang ordinary ini biasa 10.250.000. Ini berdasarkan perhitungan yang B tadi. Terus ini share premium preference, jadi masih ada premium preferensi masih 260.000. Kemudian untuk
premium, sorry, premi saham biasa 27.760.000 dan laba ditahannya masih ada 4.272.000 euro. Jadi totalnya ada 46.142.000 euro. Kemudian ini untuk transaksi atas beli 200.000 saham dan mengeluarkan uang yang masih tersisa di kasnya sehingga total ekuitasnya 45.942.000 euro. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon arahan dan koreksinya Ibu dosen, terutama untuk dosen pembimbing dosen kami yaitu Ibu Karina, Dr. Arni Karina SE MSIM. Baik, demikian disampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.